Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan gradien, biasa dilambangkan dengan M, dari suatu garis singgung kurva fungsi trigonometri. Jadi konsepnya, jika diketahui fx adalah fungsi trigonometri, maka kemiringan atau M dari garis singgung kurva y sebelah fx di titik x1, fx1 untuk absis sama dengan x1 dan ordinat sama dengan fx1 itu ditentukan oleh rumus M sama dengan f aksen x1. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh. Contohnya ini seperti yang bisa dilihat. Hitunglah kemiringan garis singgung dari kurva A fx sama dengan sin x di absis x sama dengan pi per 6, gx nya cos 2x kurang 2 tan x di titik pi per 6, akar 3, dan terakhir hx sama dengan cos x tambah 2 per sin x di absis x sama dengan pi per 2. Oke, kita bahas mulai bagian A nya. Bagian A. Oke. Berarti di sini fx nya dulu kita tulis ulang. Fx itu sama dengan sin x. Oke. Nah, berarti absisnya pi per 6, berarti ini x1 nya. Berarti x1 diketahui, x1 nya di sini sama dengan pi per 6. Oke. Jadi untuk menentukan gradien, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini f aksen x1, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan turunan dari fx terlebih dahulu. Berarti kita tulis ini f aksen x nya itu sama dengan turunan dari sin x adalah cos x, berarti sini cos x. Oke, sudah sampai di sini, berarti kita bisa tentukan gradiennya. Di gradien itu sama dengan f aksen x1. Jadi x1 nya tadi pi per 6 ya, absisnya pi per 6. Berarti di sini f aksen pi per 6 itu sama dengan, tinggal kita ganti fungsi f aksennya ini, x nya kita ganti pi per 6, berarti cos pi per 6. Cos pi per 6 ini sama saja dengan cos 30 derajat, itu sama dengan setengah akar 3. Jadi ini diperoleh gradiennya itu sama dengan setengah akar 3. Oke, kita lanjut ke bagian B. Untuk bagian B, ini fungsi gx sama dengan cos 2x dikurang 2 tangen x di titik pi per 6, akar 3. Berarti x1 nya, berarti x1 nya di sini absisnya berarti pi per 6. Oke, sesuai yang diketahui kan. Oke, langkahnya paling kurang sama, bahwa kita harus turun untuk menentukan gradiennya, kita harus menurunkan fungsi gx nya terlebih dahulu. Jadi kita cari dulu g aksen x, kita turunkan cos 2x, berarti turun dari cos 2x, turun dari cos min sin, berarti min sin 2x dikali, ini turunan dari 2x jangan lupa, berarti kali 2 dikurang 2 tangen x, 2 kali turunan dari tangen sekant kuadrat, berarti ini sama dengan sekant kuadrat x. Oke, berarti ini sama dengan, berarti 2 bisa dikali min 1, berarti hasilnya min 2
sin 2x dikurang ini 2, supaya lebih gampang untuk mencari nilai dari fungsi trigonometrinya. Kita rubah saja secant kuadrat ini jadi secant sama dengan 1 per cos. Jadi kalau secant kuadrat berarti sama dengan 1 per cos kuadrat. Oke, cos kuadrat x, atau bisa juga cos x dikuadratkan. Oke, berarti sampai di sini kita bisa rubah lagi juga baik. Min 2 sin 2x kurang ini sama dengan 2 per, supaya gampang hasilnya sebentar, ini cos x dikuadratkan saja. Oke. Setelah itu teman-teman, kita cari gradiennya. Gradiennya bisa kita cari sekarang. Jadi langsung saja di sini. Gradien itu sama dengan f aksen x1, berarti sama dengan di sini harusnya g aksen karena fungsinya g, berarti ini berarti g aksen x nya pi per 6, g aksen pi per 6, berarti sama dengan fungsi di sini yang ada x nya kita ganti dengan pi per 6, berarti jadinya ini min 2 sin 2x, berarti sin 2 dikali x nya pi per 6 kurang 2 per cos x dikuadratkan, berarti kurang 2 per cos x nya ganti pi per 6, ini kita kuadratkan. Sampai di situ semoga ada bisa paham. Berarti gradiennya itu sama dengan ini min 2, ini kita dapat sin 2 dikali pi per 6, berarti dapatnya pi per 3 ya, 2 dan 6 bisa bagi 2, hasilnya 1 per 3, ini kurang 2 per cos pi per 6, berarti sama dengan cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3, atau supaya gampang operasi sebentar bisa juga ditulis akar 3 per 2. Akar 3 per 2 dikuadratkan seperti itu, berarti ini sama dengan min 2 dikali sin pi per 3 itu sama dengan sin 60, itu sama dengan setengah akar 3. Jadi ini dikurang 2 per ini akar 3 dipanggalkan 2, hasilnya 3 per 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Oke, sehingga di sini hasilnya min 2 dikali setengah berarti 1, berarti hasilnya min akar 3 dikurang 2 dibagi 3 per 4, berarti sama dengan 2 kali 4 per 3, itu sama dengan sini min akar 3 kurang 8 per 3, atau ini bisa langsung kita operasikan. Berarti kondisikan berarti min 3 akar 3 dikurang 8 per 3. Oke, bentuknya sudah tidak bisa dirubah lagi, kita
bisa juga dikeluarkan min kalau mau, berarti 3 akar 3 tambah 8 per 3. Jadi kita peroleh di sini, diperoleh gradien atau n nya itu sama dengan min 3 akar 3 tambah 8 per 3. Oke, kita lanjut ke bagian C. Langkah untuk bagian C ini sama dengan soal bagian A dan B. Hanya membedakan bahwa fungsi Hx ini berbentuk U per V. Jadi ya kita tulis dulu fungsinya. Hx itu sama dengan cos X tambah 2 per sin X. Oke, berdasarkan soal jelas bahwa X1 nya sama dengan pi per 2. Berarti di sini langkah pertama kita harus cari turunan. Karena ini bentuknya U per V, berarti kita harus cari U aksen dan V aksennya. Berarti jelas U nya di sini cos X tambah 2, berarti U aksennya sama dengan turunan dari cos X min sin X tambah turunan dari 2 0, tidak perlu ditulis. V nya bagian bawah, berarti turunan dari V nya sin X, baru V aksennya berarti turunan dari sin X sama dengan cos X. Oke, jadi untuk turunannya, untuk H aksen X, rumusnya U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Berarti ini sama dengan U aksennya min sin X ini dikali dengan V, berarti kali sin X kurang V aksennya cos X dikali U nya cos X tambah 2. Ini per V kuadrat, V nya sin X, berarti ini sin kuadrat X atau bisa juga sin X dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini kita bisa kali masuk, berarti min sin X kali sin X, berarti min sin kuadrat X, lalu ini min cos X dikali cos X, berarti hasilnya min cos kuadrat X, lalu min cos X dikali positif 2, berarti negatif 2 cos X per, di bawahnya masih tetap sama, sin X pangkat 2. Oke, nah jadi bentuk ini sebenarnya masih bisa disederhanakan. Jadi kita coba rubah dulu. Ini bisa jadi min nya kita keluarkan, untuk sin kuadrat berarti di dalamnya sin kuadrat X. Oke, lalu di sini tambah cos kuadrat X, supaya dikali masuknya min 1 kali sin kuadrat X, hasil min sin kuadrat X, min 1 dikali cos kuadrat X, hasilnya min cos kuadrat X. Oke, di sini kurang 2 cos X. Per sin X
dikuadratkan. Oke, jadi konsepnya bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini rumus identitas. Teman-teman kalau sekolah berarti dapat materinya di kelas 10, tepatnya itu materi matematika wajib semester 2. Berarti ini kurang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1, berarti jadinya kurang 1 kurang 2 cos X per kurang 1 kurang 2 cos X sin X dikuadratkan. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti untuk gradiennya, gradien itu sama dengan f aksen x1. Berarti itu kita ganti x nya dengan x1 nya. X1 nya di sini sama dengan pi per 2. Berarti min 1 kurang 2 cos x. Berarti x nya kita ganti dengan pi per 2 per sin kuadrat x. Berarti sin x nya pi per 2 dikuadratkan. Oke, sehingga dapat di sini min 1 kurang 2 kali cos pi per 2. Cos pi per 2 itu sama dengan 0, berarti 2 kali 0 per sin pi per 2 atau sin 90 itu sama dengan 1, dengan 1 kuadrat. Sehingga kita dapat di sini TM nya sama dengan min 1 kurang 0 karena 2 kali 0 per 1 kuadrat 1, sehingga dapatnya min 1 per 1, sehingga dapat M nya sama dengan min 1. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk menentukan gradiennya kita harus turunkan dulu fungsinya, lalu kita ganti x nya dengan absis atau nilai x yang diketahui pada soal. Seperti ini bagian A, berarti x absisnya pi per 6, B absisnya pi per 6, C absisnya pi per 2. Oke, demikian dari saya, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal terkait menentukan gradien dari suatu grafik garis singgung, kurva, fungsi trigonometri.